Jadi katakan begini, cuaca di Madinah tidak cocok untuk beberapa orang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka untuk mengikuti gembalanya dan juga untanya, gitu, dan meminum susu mereka dan meminum susu serta kencing untanya. Nah, dalam kurung ini udah ada ini sebagai obat. Maka mereka mengikuti si gembala itu, dari the camels and drank there, dan juga unta-untanya, lalu mereka meminum susu serta kencingnya sampai sampai badan mereka menjadi sehat. Dar, udah terjawab sendiri di datanya, ngapain ditanyain? Lalu ini setelah mereka sehat ya, lalu mereka membunuh gembalanya dan pergi membawa ontanya. Ketika berita itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dia mengirim beberapa orang untuk mengejar mereka. Ketika mereka dibawa, maksudnya yang maling onta tadi, mereka memotong tangannya dan kakinya dan mata mereka ditusuk dengan besi yang panas, gitu. Nah, ini buat kami ini bermoral lah ya. Namanya juga maling, kalau nggak mau disiksa jangan maling, lah ya. Simple itu jawabannya. Nah, kayak kalau misalnya apa ya namanya tuh, jawab tuh kayak gua gitu loh, berani menjawab itu, bangga gitu loh. Lah, gua bawain data tuh dari Profesor Joan Taylor, Matthew Henry, malah kabur-kaburan gitu, nggak mau mengakui, dibelokin katanya Yesus meminta donasi untuk apa, penginjilannya. Padahal Yesus meminta donasi untuk apa? Penghidupannya tadi. Tapi lain malah ini bohong-bohong, kayak gua dong, gagah, berani gitu. Nah, sebagaimana yang tadi gua bawakan ya, bahwa di sini ada sebab ada akibat gitu. Yang nilai bawakan hanya akibatnya saja, tidak membawakan sebabnya. Gua nggak tahu, mungkin kalau dalam kekristenan maling itu dikasih, ketika ketahuan maling dikasih rumah, mungkin dikasih istri, dikasih mobil. Kalau di Islam enggak. Maling akan mendapatkan ganjarannya gitu. Apalagi ketika sudah mendapatkan kepercayaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lu mencoreng apa yang dipercayakan kepada Nabi, ya inilah ganjarannya. Kan gitu ya, itu lah jawabannya lah. Ini mudah, ini pertanyaan mudah. Nah, terus aku akan memperkuat juga ya dalam Islam yang tadi ya, yang lain nggak mau bahas sama sekali. Di sini dikatakan ya, ini nih akhlak tuh yang seperti ini lah nih, tangan di atas ya lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah pemberi, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan peminta-minta. Lae, please lae, gue mengundang lae kepada kebenaran. Ya, masa ada dua orang Kristen yang mengatakan Tuhannya hidup dari donasi, lae masih mengamini. Di sini udah ada lae, akhlak ini loh. Kalau misalnya minta donasi gitu, dapat kehidupan dari ngemis-ngemis, itu tangan peminta-minta dalam Islam. Gitu loh. Miskin itu dekat dengan kekufuran lae. Please, ini gue bawakan kepada Lai supaya Lai itu mulai tersadarkan di umur-umur Lai yang sudah mulai menua, gitu. Coba sekarang kita lihat gitu, Nabi Muhammad SAW wafat, Yesus hidup. Apa bedanya Nabi dengan Yesus di tahun 2023? Apa bedanya, gue tanya? Apa bedanya? Katanya hidup, kok sama aja kayak orang mati? Katanya hidup, enggak, sama aja kayak orang mati. Coba, nggak ada fungsi apa-apanya. Aturan lah kalau memang mau mengklaim Yesus hidup di sorga, ada dong seenggaknya efeknya di dunia gitu kan. Seenggaknya Uganda mayoritas kekristenan tidak kemiskinan, Burundi tidak wabah kelaparan, Liberia tidak mengalami konflik-konflik persaudaraan lah karena sudah menuhankan Yesus. Tapi apa yang terjadi lah 10 negara tertinggi kemiskinan di dunia itu dipegang oleh kekristenan. Kenapa? Apakah karena cara pola hidup Tuhannya yang salah? Atau memang mereka yang bebal bahwa ketika risalah Islam sudah sampai kepada mereka, mereka tidak mau mengambilnya? Coba lah, silahkan lah, coba dipikirkan lah di umur-umur lah yang mulai di senja ini, gitu. Belum bisa ngomong lah. Selamat datang di kebenaran. Baik, terima kasih. Barakallahu Nilendra, barakallah. Baik, terima kasih atas jawaban daripada Bang Kores, Aki Kores.
Kemudian di sini ada waktu menanggapi selama 3 menit untuk sang debaters. Apakah sudah siap sang debaters? Oh, siap terus. Oke, siap. Silahkan dimulai dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih Saya Nilendra. memang Terima kasih. Ya, Lanjut. saya memang salut melihat waduh, saya memang salut melihat si Kores ini. Itu katanya berakhlak mulia ya. Baru tahu saya mencungkil mata orang berakhlak mulia, membunuh orang berakhlak mulia. Ya itu kan menurut dia, nggak masalah lah ya akhlak mulia ya. Ya sudahlah, kita nggak bisa melawan dan menolak ya. Kemudian ketika dia mengenai Yesus tadi kan sudah saya jawab, kok dibilangnya belum saya jawab ya. Kan sudah dibilang ya, jangan kamu membawa emas, perak dan segala macam. Maka Yesus mempertegas lagi tuh di Matius 25 ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, memberi. Bukan ya. Yang kau pakai itu kitab entah siapa-siapa nggak tahu. Ya tentu aku tidak pakai itu, aku pakai Bible, ada kitab suci kami yang suci. Kok kau sukanya pakai yang nggak suci terus kau anggap itu suci, kan lawa. Sedangkan aku menyerang kau pakai hadis kalian. Hadis itu juga kan suci. Kok jadi kau bilang aku keluar dari jalur? Aku nggak mau keluar dari jalur, aku orangnya sportif. Kita bicara iman, maka apa yang kau imani itulah yang kuserang, yakni Al-Quran dan hadis. Sementara kami tidak mengimani karya Profesor Dr. Hantu Blau. Yang kami imani hanya Bible doang. Ya, kenapa sekarang kau bilang aku tidak menjawab dan tidak mau menerima Profesor Doktor? Ya ngapain aku terima Profesor Doktor? Ya, urusanku apa sama Profesor Doktor? Urusanku sama kitab suciku. Demikian juga kau urusanmu sama kitab sucimu, yakni Al-Quran dan hadis itu. Dan kau sudah mengakui itu akhlak mulia. Aku mau melawan apa? Kan iman kalian memang begitu. Kalau ku bilang barbar nggak enak, karena menurut kalian itu akhlak mulia. Ya sudah, apa mau ku bilang lagi ya? Mana bisa ku ralat yang mencungkil mata dibilang barbar. Iblis saja kau buka Al-Quran, tak sekalipun iblis mencungkil mata orang. Sudah iblis itu. Nah ini ku bilang sama kau Kores. Pahami, iblis itu bapak dari segala kejahatan. Dia pun tidak pernah mencongkel mata orang, membunuh orang nggak pernah. Karena Al-Quran menjelaskan tugas iblis hanya menyesatkan, bukan membunuh. Makanya aku nggak salahkan kau mengatakan itu akhlak mulia. Kalau kau katakan itu tidak akhlak mulia, berarti iblis pernah membunuh. Iblis tidak pernah membunuh. Makanya kalau iblis itu membunuh, baru tidak berakhlak mulia. Karena iblis tidak pernah membunuh, maka siapa membunuh, siapa yang mencungkil mata orang, itu akhlak mulia bagi. Itu kan iman kalian. Mana bisa aku lawan iman kalian? Dan tidak bisa aku. Iblis saja tidak membunuh, tidak mencungkil mata orang. Kalau iblis melakukan itu, barulah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kemudian di sini masuk ke putaran tadi putaran pertama, kemudian Bang Kores yang bertanya putaran pertama, putaran yang kedua sang debaters yang bertanya. Sekarang kita masuk ke putaran ketiga. Bang Kores bisa menanggapi dari sang debaters barusan dan juga langsung bertanya juga dengan waktu kurang lebih 2 menit. Apakah sudah bisa dipahami, Akhi Kores? Man, gampang, lanjut. Siap. Kalau sudah siap, saya mulai waktunya. Iya, Lai, jangan sedih, Lai. Ceria gitu. Ini kan data memang baru ya. Baru Kores yang membawakan data-data Yesus itu hidupnya dari donasi dan mengemis seperti ini. Baru Kores ini. Memang itu mengguncang, tapi ya itulah kenyataan yang ada ya. Ditulis oleh kalangan-kalangan terpandang dari orang-orang Kristen Eropa sendiri. Mereka udah punya profesor gelarnya. Mereka adalah penafsir biblos terbaik. Ini lihat sini lihat. Bahkan sabda lah, sabda ya, lihat ini. Ya, ini. Matthew Henry dipakai sama alkitab.sabda.org. Duar, selamat datang di kebenaran, laiku. Selamat datang di kebenaran, Lai.
Terus perkara iblis, kenapa iblis tidak mencongkel? Karena iblis yang dicongkel oleh Rasulullah SAW itu adalah iblisnya itu sendiri. Harusnya lah ketika menjawab itu kasih tahu, oh kalau di kami ada maling, kami kasihi, kami kasih apa gitu dong jawabnya gitu. Harus ada pembandingnya gitu. Karena jatuhnya begini lah, selama lah tidak membantah, maka seluruh orang yang ngemis-ngemis minta-minta mereka lah pengikut Yesus sejati. Selama lah tidak membantah, itu kenyataannya. Nah perkara iblis gitu kan, iblis begini dan begitu. Oh orang iblis mengakui Yesus anak Allah. Coba, siapa yang pertama ada? Iblis. Siapa yang tahu Yesus anak Allah? Iblis. Siapa orang-orang yang mengikuti Yesus adalah anak Allah? Siapa? Siapa? Kristen. Sehingga Kristen mengikuti jejak iblis. Itulah kenapa kasihilah musuhmu. Nanti kalau gua tanya kasihilah iblis gimana caranya? Bingung sendiri orang Kristen. Tapi gua nggak mau ke sana. Sekarang yang akan gua tanyakan di sini lah ya. Wahyu 19 nomor 7, di sana ada perkawinan anak domba. Nah, itu moralitasnya gimana tuh? Ketika ada orang-orang Kristen mengawini Tuhannya sendiri. Nah, itulah ya. Itu tolong dijawab gitu. Karena buat kami mengawini bidadari. Baik, terima kasih Ki Kores atas pertanyaannya. Jadi tunggu ya, saya end off dulu ya. Jangan dijawab dulu, Laiku. Jadi setelah Aki Kores bertanya selama 2 menit tadi, kemudian di sini silahkan untuk sang debaters menjawab pertanyaan tersebut dengan waktu 5 menit. Kalau sudah siap, katakan siap, akan saya siapkan. Sudah siap? Siap terus. Siap. Baik, 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, kau tambah membuat iblis lebih mulia daripada manusia ya. Iblis itu tidak punya dosa karena tidak pernah mencongkel mata manusia. Ya, iblis nggak pernah. Ya, terima kasih sudah selayaknya iblis itu masuk surga ya, karena tidak pernah membunuh. Justru yang membunuh dan mencongkel mata itu berakhlak mulia. Itu ajaran yang sangat luar biasa dari kalian. Aku nggak bisa membantah. Kalau dari ajaran Kristen itu sangat tidak atau bisa dikatakan biadab, karena mata dicap gini kan biadab sekali, sakitnya minta ampun. Dari ajaran Kristen ya, Yesus itu datang dengan penuh cinta kasih. Maka kalau dahulu engkau mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi ya. Sekarang aku mengatakan kasihilah. Itulah yang ajaran yang diberikan Yesus. Oke. Nah, mengenai pengemis-pengemis tadi kan sudah kujawab. Kau hanya menggunakan kitab tafsir. Bukanlah penafsir itu sama dengan saya. Bagaimanapun dia menafsir, saya menafsir, kami bisa berbeda. Ya, jadi tidak boleh kau katakan itu oh ini dipakai dengan tafsir ini. Ya, silakan aja. Tafsir kamu nggak dipakai ya silakan aja. Saya kan punya hak. Kalau kalian kan enggak, kalau dari tafsir Ibnu Katsir enggak bisa lagi kalian tafsir. Jalan lain sama Quraisy Shihab. Mereka kan sudah setara Tuhan. Bahkan penafsir melebihi Allah SWT. Kenapa saya berani mengatakan? Contoh di surah 4 157, kemenak melebihi Allah SWT. Allah SWT tidak pernah mengatakan yang disalib dan diserupakan namanya Yudas. Tapi kemenak bisa mengatakan namanya Yudas. Kalah Allah SWT. Makanya kalian lucu-lucu. Demikian juga tafsir Ibnu Katsir. Allah SWT tidak pernah bercerita bagaimana peristiwa penyalipan daripada Nabi Isa. Bukan peristiwa penyalipan. Mulai kenapa Nabi siapa tadi aku ulang namanya? Ibnu Katsir bisa menceritakan mulai dari Raja Damaskus sampai dia bertemu dengan para Hawariyun dan sampai dia terangkat ke langit. Kan luar biasa. Allah SWT itu nggak ada apa-apanya. Jangan kalian bilang tidak ada setara dengan Allah. Melebihi Allah ada, setara memang nggak ada. Karena penafsir kemenak melebihi Allah SWT. Bagaimana kau bisa mempertanggungjawabkan yang disalib namanya Yudas Iskariot? Firman. Baginda Rasulullah SAW juga tidak pernah berfirman. Memang yang setara dengan Allah nggak ada, melebihi Allah banyak. Penafsir, kemenak,
kau juga melebihi. Kau sering mengeluarkan tafsir-tafsir yang lucu-lucu. Nah, kan gitu ya. Oke. Sekarang kau mengatakan perkawinan anak domba. Itu kan sudah sering kami bilang. Kami domba itu, makanya dibilang di Alkitab kan Kristus adalah kepala jemaat. Itu hubungan suami istri kan ada dibilang, hai suami-suami tunduklah kepada istri, hai istri-istri tunduklah kepada suami, hai suami-suami jangan kau sakiti hati istrimu, hai istri-istri tunduklah kepada suami. Seperti Kristus adalah kepala daripada suami, suami adalah kepala rumah tangga. Jadi itu pengantin wanitanya siapa? Ya umat jemaat. Pengantin wanitanya si bapak siapa? Laki-laki, istrinya. Jadi itu gambarannya itu ya Kores. Nah, apakah itu berakhlak? Oh berakhlak lah, karena kami dibawa ke surga ya. Jadi asik sekali ya. Kalian nanti masih apa ya? harus menyaingi iblis. Iblis tidak jahat loh dalam Quran. Saya belum temukan kejahatan iblis di dalam Al-Quran. Minta diberi tangguh sampai hari mereka dibangkitkan. Saat itu mereka itu siapa? Hanya ada Adam dan istrinya. Sekarang menurut iman Islam, Adam sudah di langit pertama. Kapan dia dibangkitkan? Artinya iblis sudah tidak ada lagi dari dalam dunia. Makanya kata si Kores, mulia jikalau orang mencungkil mata. Bukan mencungkil loh, dipanaskan besi, dicapkan ke matanya. Kalau mencungkil masih enak, tajam. Ini enggak, tumpul, bulat gini, dicapkan ke matanya. Baru dibunuh. Itu iblis sudah tidak ada lagi di bumi loh. Kores, luar biasa, karena Adam sudah dibangkitkan. Baca surah 7, surah 7 12. Situ iblis minta tangguh sampai mereka dibangkitkan. Mereka itu siapa? Adam di situ dengan istrinya. Adam sekarang sudah di langit ke-1. Maka dalam tubuh kalian. Terima kasih. Oke. Stop. Terima kasih sang debaters. Saya ingin mengingatkan aja, kalau memang masih mempunyai hak jawab, saran saya dijawab saja, tidak usah nyebrang kemana-mana. Jadi berarti pertanyaannya itu harus dijawab, tidak usah nyebrang ke mana, ke Al-Quran atau ke Bible kalau memang pertanyaannya itu adalah yang dimaksud. Kemudian nanti ada haknya sendiri kok untuk menanggapi balik, untuk bertanya balik, gitu ya Bang Rudi ya. Sepakat ya? Sesuai dengan kesepakatan awal ya. Baik. Nggak kedengeran Bang Rudi. Kayaknya suaranya Bang Rudi ngelek. Tunggu dulu. Jadi menanggapi balik. Jadi ada waktu untuk menanggapi balik Akhi Kores selama 3 menit. Apakah sudah siap Akhi Kores? Udah dong. Baik, siap. 3 menit dari sekarang, silakan ditanggapi balik. Iya, terima kasih gitu. Kenapa iblis kok nggak pernah mencungkil mata gitu? Karena ini iblisnya mati di sini. Tuh, iblisnya dipotong tangannya, dicolok matanya. Ini si iblis ini. Kenapa mereka iblis? Ya karena mereka sudah melanggar dan juga melecehkan kepercayaan dari Nabi kami Muhammad SAW gitu. Ada nggak lah iblis dibeginikan dalam kehidupannya Yesus? Ada nggak? Nggak ada. Orang juru selamat di 1 Korintus 5 nomor 5 juga iblis kok di situ. Yang menyelamatkan pada hari Tuhan itu orangnya diserahkan kepada iblis. Kan gitu. Lah gimana sih? Alkitabnya sendiri kok nggak ngerti gitu. Terus perkara mengenai congkel mata gitu kan. Nah ini Markus 9 nomor 47. Dan jika merah ya Yesus nih. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah karena lebih baik. Nah gitu. Yesus ini lihat. Ini posisinya Yesus masih minta-minta donasi dan mengemis. Kalau posisinya Yesus udah setara Nabi Muhammad, ini dijadikan sama dia ini. Ini mumpung hidupnya masih mengemis aja nih, dia cuma ngomong doang gitu. Coba dia punya pasukan, jadi ini selamat datang di kebenaran ya. Nah berikutnya soal ini juga ya. Tadi udah dibawakan profesor, kalau misalnya nggak mau diterima ya monggo gitu. Nah soal melebihi Allah itu beginilah ya. Ketika Allah sudah berfirman, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang serupa juga dengan kamu.
Nah itu ya, lihat, perhatikan di sini. Maka serulah mereka, lalu biarkanlah mereka memperkenakan permintaanmu jika kamu orang benar. Yang disebut berhala adalah makhluk yang serupa juga dengan kamu lah ya. Ya, Al-A'raf ayat 194 ini ayat favorit gua. Jadi kalau misalnya ada kelaminnya gitu kan, pakai baju, suka minjem uang gitu kan, atau suka minta kayak tadi Alaya bilang di kelenteng, nah itu berhala, itu berhala itu. Dar, selamat datang lagi di kebenaran. Ini kalau melebihi, ayatnya sudah ada, dilanggar, itu baru melebihi. Gitu. Sekarang balik lagi, ini kenapa nggak dijawab? Wahyu 19 nomor 7 gitu kan. Ini moralitasnya di mana ya, Lae? Ketika orang-orang Kristen mengawini Tuhannya sendiri, moralitasnya di mana ini? Kok bisa-bisanya ada agama yang mempunyai pemikiran dan juga tulisan dan juga ayat suci bahwa akan mengawini Tuhannya sendiri? Ini anak domba ini Yohanes 1:29 ya. Nah itu apa nggak capek? Coba Tuhannya orang Kristen itu menggilir bergantian ya, orang-orang Kristen 2,6 miliar dikawini satu-satu. Apa nggak capek itu lah? Kesana dijawab harusnya. Thank you. Baik, terima kasih Akhi Kores atas tanggapannya. Kemudian saya akan menyebutkan lagi bahwasanya di sini ada waktu sekitar 2 menit untuk sang debaters, ya kan, menanggapi daripada Akhi Kores yang barusan sampaikan, menanggapi 2 menit. Kemudian silakan bertanya juga dalam waktu 2 menit tersebut. Apakah sudah siap sang debaters? Coba mic-nya dibenahin dulu dong. Sinyalnya dibenahin dulu dong, nggak kedengeran. Sinyalnya dong. Oke, tunggu. Ya, sinyalnya kayaknya bermasalah. Putus. Udah, iya, ini udah ya. Sudah aman? Siap ya? Tes sudah. Oke, sip. 2 menit. Oke. Dari sekarang menanggapi dan juga bertanya. Silakan. Kores, kau mengatakan iblis itu ya karena dia membunuh pemilik peternakan itu. Muhammad membunuh juga. Apa berarti iblis sama membunuh? Yang perampok itu kan membunuh, sudah. Kemudian Muhammad membunuh mereka, berarti sesama pembunuh harus saling menyegali. Lawak kau Kores, tidak tahu apa yang kau ucapkan ya. Ya. Pembunuh sesama pembunuh saling bunuh, berarti iblis pembunuh dan iblis yang membunuh. Aduh. Kores, tak pernah iblis membunuh, baik iblis itu, dan iblislah yang menyelamatkan kalian. Kan dia minta, berilah aku tangguh sampai mereka dibangkitkan. Yang membilang kalian meminta pembangkitan Allah SWT tidak mau membangkitkan kalian, tapi iblislah yang meminta. Oke. Kemudian kau bilang Matius 9 itu ya. Betul. Itu kalau maksudnya kalau matamu membuat dosa ya kau cungkil aja, daripada kau masuk membuat kau berdosa, membunuh, buang aja tanganmu. Betul ya. Kalau Oke, saya mau bertanya juga Kores ya. Kamu pernah dengar cerita tapi nggak enak lah ya, Maryam itu yang digauli orang itu di rumah siapa? Hafsanya. Udahlah, nggak usah ditanya aja lah. Apalah ya. Sulit aku membilangnya. Putus-putus lah. Putus-putus. Ini sudah bagus ya. Aku ya, silakan. Ini putus-putus. Waktunya 5 detik. Silakan, Nay. Nggak apa-apa. Biar aja dia. Oke, itu aja. Baik, waktunya sudah habis. Berhubung beliau tadi putus-putus, kita konfirmasi dulu ya. Apa pertanyaannya, Lai? Saya catat, Lai. Iya, gua nggak dengar. Apa pertanyaannya? Iya, nggak dengar pertanyaannya tadi. Silakan, Lai. Disampaikan di sini, nanti sebutkan aja pertanyaannya. Saya catat, nanti akan dijawab oleh Akhi Kores. Silakan, Lai. Laiku. Karena sini hujan jadi putus-putus. Iya, pertanyaannya tadi apa?
Halo, di sini hujan jadi putus-putus dia. Iya, Kedengar? iya. Iya. Oke. Dengar lah. Aku- Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Aku nggak bertanya, karena Oh, ya sudah wes. dibilang dia iblis, ya kan? Iblisnya sudah dibunuh oleh iblis. Silakan. Baik, berarti di sini di sini waktunya Akhi Kores 5 menit berarti ya, Akhi Kores ya. 5 menit. Kalau sudah siap saya play waktunya. Belum tunggu. Ya, Gua harus siap. data dulu. Oke. Siap. Enggak ada pertanyaan jadi ya. Ada pertanyaan sepakat ya. Kenapa ini menyerahkan nyawanya kepada Kores lah ya? Kenapa? tunggu ya. Ini. Jadi gini lah ya, kita kan dalam Islam itu kita membunuh iblis ya, sah iblisnya dibunuh. Masa membunuh iblis jadi sama seperti iblis lah ya? Coba ini gimana sih otaknya orang Kristen tuh gimana sih? Kita membunuh iblis, jadi kita sama dengan iblis. Lah terus dalam kekristenan iblis apa diulang tahunin, dikawini? Iya. Gimana sih lah? Coba deh orang Kristen yang di bawah ada yang bisa jawab nggak? Gitu. Kita membunuh iblis nih orang Islam. Kita jadi sama-sama seperti iblis. Gitu kata orang Kristen katanya. Lah kalau orang Kristen ketemu iblis gimana? Disayang, dikawini, dipacari, diapain iblisnya? Coba kita pakai ini ya. Kita pakai ayat deh supaya orang Kristen nyampe gitu otaknya. Sama Lairudi juga. Coba kita lihat ke sini ya. Ini. Lukas 6 nomor 35. Lukas 6 nomor 35. Ini memang lucu Ikhwan, memang lucu. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Nah, ini kalau musuhnya kita ganti iblis, gimana konsepnya jadinya? Tetapi kamu kasihilah iblis dan berbuat baiklah kepada iblis. Nah, apa jadi? Coba, pantesan orang Kristen bingung. Pantesan orang Kristen bingung ketika orang-orang Islam itu memusuhi dan membunuh iblis, karena mereka mengasihi musuh yang dimana salah satu musuh itu adalah iblis. Jedar, selamat datang di kebenaran. Nah ini tinggal dijawab lah ya. Tinggal dijawab, ini berbuat baik kepada iblis itu diapain iblisnya gitu, diapain iblisnya? Diajak tobat. Iya, jadi nanti iblisnya masuk ke kerajaan sorga, terus duduk di sebelah kanan Bapak juga, iya gitu, atau gimana? Coba gue pengen tahu gue. Soalnya lain tadi ketawa-ketawa, membunuh iblis sama dengan iblis kan gitu. Nah ini ada nih, nah ini kontrasnya nih. Nah, berbuat baiklah kepada mereka. Siapa mereka? Musuhmu. Nah ini harus dijawab, ini harus beres ini. Iblis ini gimana nanti ke depannya gitu. Nah, itu pengen tahu kita. Terus sama apa? Oh iya di sini, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Minjemin apa ke iblis coba? Pengen tahu gua. Ada nggak orang Kristen yang bisa jawab ini? Gitu. Ya, ini minjemin apa ke iblis? Pengen tahu. Itu ayat berapa Akhi Kores? Salah bawa topik lah ya. Saya catat Akhi. Yes? Ayat berapa? Ayat apa? Lukas Yohan. 6:35 ini Siap. cantik banget ini ajaran. Lanjut. Ini hanya di Kristen saja. Kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Jangan dikasih ke orang yang perampok, pembunuh gitu ya. Kita langsung main level atas saja, main iblis kita main iblis ini. Itu ya. Terus sama apa ya? Sama oh iya tadi lah ya, di sini juga udah mengakui kesalahannya. Ternyata Yesus juga mengajarkan cungkil-cungkil ya. Jadi ini Yesus nyuruh nih di sini nih. Penggal tangan sendiri. Ini orang-orang Kristen kalau berasa punya dosa sama tangan gitu, misalnya waktu lagi berdoa masa teduh di gereja gitu kan, pegangan tangan terus apa gitu ngeremes-remes tangan pasangannya atau apa itu dipenggal aja tangannya itu. Yesus ini berkata sama tadi mana yang cungkil-cungkil tadi ya? Aduh, kok hilang yang cungkil-cungkil? Oh ini. Nah, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkil. Ini cungkil. Ini yang tadi gak dibahas, yang tadi gue bilang. Ini posisinya Yesus ngomong cungkil. Ini hoki serius ini orang-orang zaman abad pertama. Yesus posisinya masih hidup, minta-minta donasi sesuai dengan Profesor John Taylor. Sehingga mereka cuma bisa ngomong doang, cuma bisa omong doang ini. Kalau Yesus punya pasukan ya seperti Nabi Muhammad SAW, ini jadi hukum ini,
Beruntung kalian, Yesus hidupnya masih mengemis dan minta donasi, kata Profesor Johan Taylor dan kata Matthew Henry gitu. Coba kalau hidupnya ini tadi yang gua bilang itu ya, itu harusnya dibahas bagian itu gitu. Bagaimana ketika Yesus menjadi raja di bumi, kan gitu. Terus sama yang ini juga yang kawinin Tuhan, ini jawabannya apa sih lah tadi ngalor ngidul. Gua kan bertanya di sini lah, oi, ini loh yang ngawinin Tuhan itu gimana itu ujungnya? Ini loh, ini apakah bermoral mengawini Tuhan sendiri ketika di sorga? Masa kita ketika masuk sorga, Tuhan di mana? Loh, di pojok. Lagi apa? Perkawinan gitu kan. Jangan bilang gua ini ya, gua apa? Ngarang-ngarang ya. Ini kalau kita buka di apa ya? Marriage of the Lamb. Ini ya kita lihat. Nah, kita buka di sini image-nya. Nah ini. Mana dia? Oh, kawin tuh. Tuh, ini satu kawin. Ini ngantri ini. Oke, mohon maaf Aki Kores karena ini otomatis ya. Jadi bukan saya yang memotong. Jadi terima kasih. Jadi berhubung Lai Rudi tadi tidak ada pertanyaan, maka di sini ada waktu selama 3 menit untuk Lai Rudi untuk menanggapi dari pernyataan dan pertanyaan dari Aki Kores yang barusan. Apakah sudah siap Lai Rudi? Lai Rudi, monitor? Siap selalu. Oke, jadi saya ulangi pertanyaannya di sini. Yang pertama di Wahyu 19 ayat 7. Itu bagaimana moralitas Tuhan ketika mengawini anak domba itu? Mengawini itu ada kawin mengawin. Kemudian pertanyaan kedua, Lukas 6:35 ya, di Lukas 6:35 itu. Terus pertanyaan yang ketiga, meminjamkan apa ke iblis? Nah, begitu kurang lebih. Betul ya Aki Kores? Iya, itu yang apa berbuat baik apa kepada iblis, minjem apa ke iblis gitu. Siap, saya sudah catat. Minjemin apa, sorry. Ya, siap. Jadi waktu Lai untuk menanggapi balik ini ada 3 menit dimulai dari sekarang kalau sudah siap. Siap? Siap. Oke, lanjut Lai. Ya, terima kasih Kores. Lagi-lagi kau pelawak Kores. Suaraku kedengaran? Dengar. Aman. Lanjut. Kenapa aku bilang kau pelawak Kores, kau bawa itu? Bukan ada gambar Tuhan apa sih itu? Tuhan menggambarkan itu kan memang kau lawak. Ya, mengenai pernikahan anak domba Allah itu merujuk kepada Efesus 5:23. Karena itu suami adalah kepala istri, sama kepala jemaat. Nah, jemaat ini adalah istri, Kristus digambarkan Kores, bukan kami menikah ya. Jadi Kores Efesus 5 ayat 23 kau baca ya, sudah terpatahkan. Oke. Nah, tanyakan aku tadi sudah bertanya, mungkin putus. Aku bilang mengenai perzinahan di rumah Hafsah dengan Maryam itu kan, tapi sudahlah aku bilang nanti kalian lapor. Ya, nanti kau cari tahu lah itu ya, itu mungkin akhlak mulia juga bagi kau. Nah, sekarang kau mengatakan tentang iblis Kores, kan kau yang mendefinisikan. Iblisnya kan sudah dibunuh ya. Apa bedanya kau dengan iblis? Kalau kau bilang kan yang membunuh adalah iblis, yang membunuh peternak unta itu kan adalah iblis. Sudah kau bunuh ya kan? Berarti sesama pembunuh adalah iblis. Kan itu Kores ya. Kemudian mengenai yang kau bilang tadi mengenai apa namanya, kasihilah musuhmu, betul. Kami musuh kami yang manusia. Ya, nah betul kami adalah konteks itu bukan iblis yang dimusuhi, manusianya. Maka kalimatnya meminjam. Mana ada iblis meminjam? Ya, iblis itu adalah roh, jadi roh tidak bisa meminjam Kores ya. Jangan asal ada kata mau cari remis, kau tafsirkan itu menjadi iblis. Mana ada dibilang iblis di situ Kores? Musuh itu misalnya seteru kami, musuh si Kores, sama-sama manusia kan. Aku musuhi kau, enggak boleh, itu harus kami kasihi ya.
Itu maksudnya Kores ya. Bukan berarti kami disuruh mengasihi iblis, enggak. Kemudian kau mengatakan mengenai apa tadi? Dosa sama tetangga apa ya? Satu tangan dipotong. Ya betul Kores. Demi menghindari dosa, kita memotong tangan kita sendiri. Bukan Yesus yang memotong tangan orang lain ya Kores. Bukan. Yesus tidak pernah membunuh Kores, itu baru berakhlak mulia. Yesus tidak pernah menyetubuhnya, itu berakhlak mulia. Yesus tidak pernah mencungkil, berakhlak mulia ya Kores. Jangan kau bilang yang mencungkil, yang bersetubuh, yang berzina itu gak mulia, ya. Apa bedanya dengan iblis? Jadi kau nanti memuliakan iblis. Kores ya, iblis itu berakhlak mulia. Kalau kau baca baik-baik kitabmu, iblis memang berakhlak mulia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akan stop di sini. Baik. Terlepas dari sudah menjawab atau tidak menjawab, saya kembalikan lagi ke Aki Kores karena tadi yang bertanya adalah Aki Kores. Saya hanya mengingatkan pertanyaannya saja tadi. Nah sekarang ini di putaran ke-6 ya, putaran terakhir. Ya di sini Aki Kores bisa menanggapi dari Lairudi tadi plus bertanya kepada Lairudi, begitu ya. Waktunya kurang lebih 2 menit. Apakah Aki Kores sudah siap? Ya tunggu ya, aku kasih data dulu. Aduh Lairudi apa ya, makin kesini makin lemah ya. Memang harus regenerasi ini, kasihan dia. Habis loh. Oke. Ya jadi itu mengenai Maria Kiptia adalah wanita yang merupakan hamba sahaya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hamba sahaya itu diperbolehkan digauli, istrinya aja yang cemburuan. Contoh nih di An-Nisa ayat 24 dikatakan, dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya perempuan yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Ini jawaban. Gue nggak pernah asumsi gue. Nih hamba sahaya boleh dikawini di dalam Islam gitu. Jadi hukum perbudakan itu tertidur. Nanti kalau perperangan terjadi lagi, ya itu hukum perbudakan sudah ada diaturnya gitu. Sama seperti saudara sepupu kita Yahudi di Keluaran 21 nomor 10. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia. Dan selamat datang di kebenaran. Yang berbeda beginilah, yang berbeda ya, harus diketahui lah ya, di abad pertama bukan yang mempunyai hamba sahaya dan poligami yang tidak bermoral itu, tapi ya lah ya, tapi adalah orang yang tidak kawin. Nah orang yang tidak kawin itu terkutuk dia lah ya. Ini datanya di sini. Nah di sini, nah di sini ya. Ketika sudah mencapai umur 20 tahun, ini Kidusin 29b, yang Maha Kudus yang dimuliakan namanya duduk dan menunggu si pria sambil berkata, kapan dia kawin? Ketika dia mencapai umur 20 dan tidak kawin, maka Tuhan berkata, biarkan tulangnya bengkak. Dalam kata lain, dia terkutuk dan Tuhan tidak mau lagi peduli dengan dia. Coba dipikir-pikir, cocok nggak ini? Cocok nggak ini sama Kristen ini? Cocok. Berapa orang Kristen yang tidak kawin? Kita hitung. Yesus, Paulus tidak kawin. Yesus sama Paulus tidak kawin tuh. Untuk Yahudi itu adalah tidak bermoral. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Aki Kores. Semoga Bang Lairudi tadi mencatat pertanyaannya. Jadi waktu menjawab untuk Lairudi adalah 5 menit. Saya akan mainkan waktunya ketika Lairudi sudah siap. Tes, suaraku udah kedengaran? Kedengaran? Gimana sekarang? Siap. Siap dong. Oke, lanjut Lairudi, silakan menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Aki Kores di akhir putaran ini. Setelah itu silakan TikTok gitu ya. Lanjut. Oke, terima kasih Kores, lagi-lagi kau tanggapan yang sangat luar biasa ya. Aku tidak bisa, aku tidak bisa menghalangi Kores
menikahi, nggak tahu saya hamba sahaya entah apa kawin ya. Kalau di dalam Bible kamu bilang perjanjian lama itu datang, harusnya ada perubahan setelah kedatangan manusia-manusia yang, tapi tambah lama ada manusia kan gitu ya. Wah, kita tidak hidup lagi di zaman kan masih ada kan, itu masuk di akal sekali ya kawan-kawannya. Yang ada nggak bisa membantah karena imannya begitu uncit apa namanya yang bukan istrinya, katanya itu nggak bisa kita tolak, nggak bisa kita bantah. Yang bagi Kristen itu tidak masuk akal, apalagi kita Kristen pengikut tidak ada menggauli budak ya atau tanpa syarat. Ini kenapa punya aku nih nggak bisa apa yang terjadi ya. Nah jadi kawan dan kemudian dia tetap tidak kawin katanya ya. Saya belum melihat ajaran itu. Nah juga tidak menikah, dia mati. Yohanes menikah, dia mati. Terkutuk. Kalau di dalam Islam juga Yahya tidak Irdis juga tidak menikah, dan masih banyak lagi yang tidak Nabi di sana ya. Saya nggak tahu si Habib tidak tahu siapa istrinya di Al-Quran kan menikah dan tidak diceritakan siapa istrinya, tapi memang ada ayat beberapa ada disuruh untuk menikah. Tapi ya kalau dia mengatakan itu satu terkutuk ya biarin saja. Apa yang terjadi ya? Kok punyaku ini muncul tapi kita patut sini sangat asik dan mengasihkan ya. Kalau di tempat si Kores itu satu yang Yesus itu datang jadi itulah yang kita saksikan sekarang. Iblis saya belum temukan dosa. Lai, suaranya nggak ada, Lai. Laiku. Cek. Lai. Rudi. Suara saya dengar nggak teman-teman di bawah? Kalau suara saya. Lai Rudi. Oh, denger Bang, denger suara saya. Suaranya Lai Rudi yang nggak kedengeran nih. Setelah ini silakan bertiktokan dan saya akan menaikkan teman-teman muslim dan teman-teman Kristen yang lain. Aduh, keluar kayaknya. Mungkin ini aku nanggepin dulu dong. Closing statementnya kapan? Iya, setelah ini nanggapi 3 menit, tapi saya belum menaikkan yang lain. Tenang aja, santai aja. Oh, nggak, maksudnya tadi Lai Rudi nggak kedengeran gitu loh, akhi. Nggak kedengeran. Nah, ini harusnya setelah Lai Rudi, nah ini Akhi Kores kan menanggapi selama 3 menit kan gitu. Yes. Tapi dianya kemana gitu loh? Nggak tahu Lai Rudi kenapa ya? Kok kayak apa ya? Kayak mulai lemah dan sakit. Ini tanda-tanda Coba hidayah kita naikkan lagi. Lai Rudi monitor. Nah, ini udah naik. Lai Rudi, ntar dulu aku matiin dulu ya ininya. Coba Lai Rudi bisa kedengeran nggak suaranya? Lai Rudi? Iya bisa. Tadi kayaknya sinyalku tidak bagus, terkeluar aku.
Oke, saya kasih waktu saya kasih waktu 2 menit. Setuju Akhi Kores? Boleh, Ya, boleh. ya. Ya, setuju Oke. ya. Oke, saya kasih waktu 2 menit karena tadi Lairudi kayaknya suaranya nggak kondusif gitu ya. Siap. Oke, silakan Oke, terima Lairudi kasih. dilanjutkan. Yuk. Ya, ya, saya berterima kasih kepada Kores. Dia sudah membuktikan ajaran yang Islam itu bagaimana ya. Ya, menuncit yang bukan istrinya katanya itu hal yang lumrah biasa. Padahal setelah katanya kalau di Kristen setelah Yesus datang kami tidak bisa asal tuncit-tuncit. Bahkan memandang orang dan menginginkannya serta menyimpan di dalam pikirannya sudah zina ya. Jadi kami tidak bisa membantah itu karena itu iman kalian ya, imanilah itu. Jadi kawan-kawan, saya sudah banyak baca Quran ini, saya tidak menemukan iblis membunuh, saya tidak temukan iblis berzina, saya tidak temukan iblis mencuri, saya tidak temukan iblis lain-lainnya. Yang ada di situ dia hanya menyesatkan orang dari jalan Tuhan ya. Tapi saya tidak temukan hal-hal yang serius sekali seperti itu. Makanya saya pikir iblis lebih mulia lah dan lebih baik ya daripada manusia-manusia ini. Dan iblis itulah yang menyelamatkan orang Islam sehingga ada kebangkitan setelah kematian ya. Jadi itulah yang bisa saya katakan. Dan selanjutnya yang terakhir bahwa mengenai tidak kawin itu, Yahya juga tidak kawin, Idris juga tidak kawin, dan masih banyak lagi di dalam nabi-nabi Islam juga tidak dijelaskan menikah atau tidaknya ya kawan-kawan ya. Jadi malam ini saya berterima kasih kepada admin dan juga kepada si Kores yang mengatakan ya ciri-ciri akhlak mulia ya membunuh, pokoknya melebihi iblis lah. Terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, Oh barakallahu sedikit, Lendra. saya suara saya agak kecil itu gara-gara saya lagi di perantauan. Kalau kuat nanti didengar orang dilempari saya. Slow-slow aja, silakan. Baik, kita kembalikan kepada Akhi Kores. Akhi Kores, monitor Masuk. sudah siap dengan datanya, Akhi Kores? Oh iya dong, udah siap dong. Baik, Tunggu ya, tunggu satu lagi. Tunggu. Siap. Oke. Tunggu, Terima kasih Unilendra, barakallahu fikum Unilendra, semoga sehat selalu. Ini kita ke sini, lalu kita ke si ini ya. Sip. Ini apa closing statement atau gimana ini? Ya, ini terakhir menanggapi balik. Belum closing statement. Ini hanya menanggapi balik. Setelah itu nanti Bang Rudi closing statement terus Akhi Kores. Gitu. Lanjut. Ya, jadi gini loh lah ya posisinya ya. Yesus itu memang nggak ngebunuh orang, tapi kan dia yang nyuruh-nyuruh, kan gitu. Dia yang nyuruh-nyuruh gitu. Lihat pribumi Kanada, pribumi Australia, pribumi Amerika, habis semua. Oleh siapa? Para penyembah Yesus yang kudus ini. Itu diterima kenyataannya. Lalu terus tidak nikah, ya memang nggak nikah. Yesus itu langsung kawin dia nggak nikah, dia langsung kawin gitu kan. Makanya di sini katakan nih, ini grup biblestudy.com ya lah. Di sini katakan kita yang dikenal sebagai orang Kristen telah mengambil nama suami kita. Siapa nama suami kita? Yesus. Nah di sini yang gua nggak sukanya gitu. Lu kalau tahu lu memang akan mengawini Tuhan lu di sorga, kenapa lu tidak menyarankan Tuhan lu itu kawin aja di dunia gitu? Jadi nggak kebablasan gitu loh. Bayangin kawan-kawan Kristen, 2,6 miliar dikawini itu, 2,6 miliar akan mengawini Yesus. Kapan beresnya itu, bre? Masa kalian di sorga nyanyi ngawinin Tuhan, nyanyi ngawinin Tuhan, nyanyi ngawinin Tuhan? Ini surga apa kawan-kawan? Mending Nabi Muhammad ya. Ini perhatikan di sini, ini pengakuan dari sejarah keduniaan. Perhatikan di sini, ini lihat apa di sini ya. Mana dia? Ini. Nah, di sini katakan begini. Di beberapa budaya poligami adalah simbol kekayaan, kekuatan dan kehormatan. Orang yang mempunyai banyak istri itu dicap sebagai orang yang sukses dan menginspirasikan. Di beberapa society mempunyai banyak istri terlihat sebagai orang yang agamawan dan mempunyai praktek spiritual tinggi. Alohealth.care, selamat datang di kebenaran. Berbeda dengan orang yang tidak kawin di dunia. Dikatakannya apa di sini? Coba bayangin.
Nah di sini orang yang nggak kawin itu terkutuk lah. Kalau misalnya ada manusia ya biasa lah itu ya. Ini orang Yahudi ini. Ini kenapa Yahya pun dibunuh ini oleh Yahudi kan? Nah di sini dikatakan, yang mana dia? Nah ini. Mana dia tadi ya? Ini. Bukan ini ya. Ah ini ya. Mana sih dia? Oh ini. Nah dia itu terkutuk lah. Terkutuk ini kalau nggak kawin. Lu capek-capek nggak kawin di dunia ini ya Tuhannya Kristen, ternyata di sorga dia brutal juga. 2,6 miliar dihabisi oleh dia semua dikawin-kawini. Ajaran apa ini? Coba, iya memang tidak ada kawin mengawin, tapi itu manusia sama manusia. Tuhan dikawini manusia itu ada. Aduh, dar. Baik, karena waktunya sudah habis dan juga sesuai dengan kesepakatan awal, 6 putaran sudah selesai. Sekarang saya akan bertanya kepada masing-masing pemateri, Akhi Kores dan juga Lai Rudi, apakah mau dilanjutkan secara TikTok atau bagaimana? Silakan. Ya, kita lanjutkan secara TikTok, tapi istirahat dulu 2 menit ya. Saya ganti apa dulu di YouTube-nya, ganti judul, ya. Ya, siap. Oke, Gimana Akhi Kores? Akhi Kores. Apa namanya? Ini Lae, lu kan apa? Kecil gitu, kayak orang sakit. Ini serius mau TikTok, nggak tenggelam nanti sama gua. Ini gua mencoba jadi hakim yang adil. Enggak, kita bergantian aja. Kalau kau sudah bicara, diam. Aku lagi bicara. Gitu aja TikToknya. Silakan kau bilang, aku bicara. Sebelum kau bilang silakan, jangan kau bicara ya. Karena kalau aku kuat-kuat, ini kan kami di kos-kosan ini. Nanti didengar orang, dilempari lah kami. Oh, iyalah. Oke. Ya udahlah, gua coba. Siap. Ini, Sebelumnya saya mau tanya dulu dong Ya, sama Akhi Kores, sama Lai Rudi dan juga sama Ustadz Alif. Masih monitor, Ustadz? Saya mau tanya pertimbangannya dulu. Monitor. Ya, Atau saya mau tanya. besok aja kita lanjutkan, biar bisa kita gas-gasan. Besok hari Minggu malam. Itu sih lebih baik gue bilang ya, karena gue serius ketelen lah. Ini kita dialog pakai title aja, lah ketelen. Habis banget sama gue. Minggu malam lah ya. Boleh. Siap. Baik. Oke. Ini Minggu enaknya malam. kalau ada kesepakatan kan kita nggak cari kalah menang. Jadi enak kalau Baik. nggak ngotot-ngototan. Silakan. Iya. Itu aja ya. Terima Kalau gitu kasih udah ya. bisa kata penutup. Tadi udah. Belum lah. Oh ya udah, silakan. Oh, ya udah, Silakan boleh. kata penutup dulu. Silakan Tapi Lai. jangan kabur pas gua ya. Ya, oke. Ya. Terima kasih kepada semuanya bahwa dialog malam ini sudah berhasil kita lalui ya tanpa ada kerusuhan dan semuanya menahan emosi. Apapun yang diucapkan sepahit apapun, kita sama-sama menahan emosi. Saya berjanji hari Minggu saya akan hadir dan kita gas dengan suara yang lebih lantang karena malam ini kami ada di kos-kosan karena kuliah, jadi nggak enak ya nanti didengar orang banyak. Wah, apa ini menghina gitu. Jadi sudahlah. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Terima kasih. Oke, silakan dari Akhi Kores dulu penutup. Bang Rudi mendengarkan dulu. Setelah Akhi Kores selesai, baru Bang Rudi dipersilakan untuk meninggalkan tempat. Gitu ya. Silakan Akhi Kores. Ya, Ikhwan, dalam Islam kan ketika musuh sudah kalah, maka kita tidak boleh memaksanya lebih jauh. Ya udahlah, biarkan saja apa yang terjadi sekarang ini. Tapi yang kita pentingkan di sini adalah pengetahuan bagi kita bersama gitu. Bagaimana moralitas dalam Islam dan Kristen itu bekerja dan mana yang membanggakan dan mengakui apa adanya, mana yang menutup-nutupi malah ketahuan oleh Islam itu sendiri. Dan semoga Lai Rudi bisa sehat selalu sehingga mendapat hidayah, karena tanda-tanda orang yang mulai lemas ketika berdialog, mulai hilang arah untuk menjawab kemana ini dialognya, itu tanda-tanda orang yang akan mendapat hidayah lah gitu. Semoga Lai menjemput hidayah tersebut ketika datang. Dan dialah Kores mengampuni Lae dalam apapun yang diucapkan tadi, dan semoga Lae bisa masih hidup nanti sebelum dapat hidayah. Thank you. Oke, thank you. Terima kasih saya ucapkan kepada sang debatas Bang Rudi. Ya. Thank you Bang Rudi sudah datang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Main ke rumah Ustaz Alif, naik kan ya.
Oke, terima Siap, kasih semua. siap. Sore, sampai jumpa. Oke, Ya, thank Adib, you. mantap. Ya, saya izin menaikkan teman-teman yang lain ya, Ustadz Alif dan juga. Tunggu, closing dulu acara Oh closing iya, dulu. oh iya sip. Lupa saya. Baik teman-teman yang ada di bawah yang sudah menonton dan mengikuti dari awal sampai dengan akhir, maupun dari tengah-tengah maupun sampai akhir, maupun dari yang akhir sampai yang akhir, saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti, sudah tap layar, yang sudah ngirim gift kepada kita juga, yang notabene kita tidak minta tetapi terima kasih sudah dikasih. Semoga Allah selalu menyertai kita semua yang ada di bawah maupun yang ada di atas. Semoga diberikan kesehatan selalu dan rezeki yang lancar, amin ya robbal alamin. Jadi untuk diskusi malam ini, Lai Rudi dan juga Aki Kores dan juga Ustadz Alif dan juga Uti Watimena, kita close. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Pak Kita Ketu ngomong dulu. Oh iya, sorry. Dihabisin semua. Silakan Ustadz Alif. Aduh, lupa saya. Mana layarnya Ustadz Alif? Aduh, sorry jaringan aku harus tutup kamera Malah ya. di close karena cam jaring. Ustadz. Cek. Kedengeran kok, aman. Enggak, kayaknya enggak kuat. Ini enggak jelas enggak? Jelas Bentar. sekali Ustadz. Jelas ya? Oke, baik, Ya. terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini adalah program juga yang sedang kita godok, bagaimana kita melanjutkan sebagaimana seperti yang lalu-lalu. Kita berdiskusi, kita tentukan temanya, tentukan narasumbernya, berapa lama durasinya, sehingga lebih mengedukasi dan lebih mencerdaskan anak bangsa, kan gitu. Ada aturan yang mesti diikuti. Nah, disinilah kita sudah suguhkan, dan semoga kedepannya kita juga bisa lebih baik lagi dalam perdiskusian ini, dan dukung terus program API ini, karena memang tujuan kita adalah mencerdaskan anak bangsa, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dengan jalan kita berdiskusi lintas agama. Bagaimana kita menyadarkan seperti yang tadi kita sampaikan, kebenaran yang hakiki itu adalah memang datang dari Tuhan, maka tidak boleh menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Itu yang nggak boleh. Dan bagi saudara-saudaraku yang ingin tergabung di Apologet Islam Indonesia atau API, Yayasan API ini, silahkan masuk ke websitenya www.apologetislamindonesia.org, isi kolom yang mesti diisi, lalu kirim pendaftaran. Nanti tunggu balasannya dari admin kami, biasanya sampai 3 hari. Sekiranya sudah 3 hari belum ada balasan, ingin lebih cepat, kirim langsung ke emailnya. Emailnya adalah pendaftar apii.pendaftaran@gmail.com. Ya, Anda sudah mendaftar, kasih tahu, nanti dicek ke balasannya dari admin kami ke email Anda yang didaftarkan di sana. Ya, itu aja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan Anda kami. Sebelum ke Ahi Kores mungkin ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi Aki Kores, wabarakatuh. ada yang disampaikan? Allahu Akbar. Iya, Sebelum saya naikkan ada. teman-teman di atas, oke, sabar Iya. ya teman-teman di bawah. Saya akan naikkan setelah Aki Kores bernubuat. Sorry, Buset, bernarasi. Silakan Aki Kores. Syukran waktunya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwani fisabilillah, kita telah lancar memberikan edukasi dan juga bantahan-bantahan, serangan logika kepada umat muslim dan juga kawan-kawan Kristen. Semoga apa yang kita sampaikan di sini menjadi asbab hidayah untuk orang-orang yang mau berpikir dan menjadi penguat iman bagi kaum muslimin yang menyaksikan. Amin amin Allahumma amin. Dan tidak lupa juga kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran bil jannah untuk semua yang telah mendukung, baik dari bentuk koin dan juga bentuk support di chatnya maupun doa, dan juga semua yang telah berpartisipasi di program Yayasan Apologet Islam Indonesia ini, terkhusus Unik Lendra ya, we love you. Muah, you are Iya, beautiful barusan Mantap. aku kelewat itu. Terima kasih sudah Ini aku sampaikan. Aku mau Mantap ucapin ya, terima itu kasih. Unik Lendra dan Ikhwan Fillah, thank you supportnya. Dan juga ini sekarang terkhusus untuk kawan-kawan Kristen ya. Untuk kawan-kawan Kristen yang ingin berdialog, silahkan kalian DM ke Akhi Ardiansyah Arif. Dan bisa request ya, tapi belum tentu itu akan diiyakan. Bisa request mau lawannya siapa, lawan dialognya siapa, itu silahkan di DM ini Ardiansyah Arif.
Siap. Oke, karena ini adalah program reguler dari Yayasan API Apologet Islam Indonesia yang insya Allah akan terus ada dalam dalam pergerakannya lah gitu. Oke, itulah Ikhwan. Siap. Syukur kasih Mas Kuro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.